Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita kembali mendengar renungan Manna Rema pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri, hari baru yang Tuhan beri, dan berkat kebenaran firman yang akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Roh Kudus menolong agar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, pelajaran di masa sulit. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Musa menulis dalam kitab Ulangan mengingatkan orang Israel dengan berkata, ingatlah, jangan lupa ya, kepada seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan selama 40 tahun di padang gurun ya. Perjalanan yang seharusnya tidak perlu ditempuh sejauh itu selama itu, tapi diizinkan Israel berada di padang gurun 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan hati mereka dan untuk mencobai apakah hati mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi perjalanan hidupnya. Jalan hidup seseorang bisa berubah dalam sekejap. Dan ini dialami oleh seorang yang bernama Richard LeMahieu. Awalnya Richard LeMahieu adalah seorang pengusaha penerbitan yang sukses. Tetapi siapa sangka dalam waktu 1 tahun usahanya mengalami kebangkrutan. Hartanya dengan cepat lenyap dan Richard LeMahieu menjadi depresi. Kehidupannya bertambah hancur saat keluarganya meninggalkannya. Dari seorang miliarder, dalam waktu setahun Richard menjadi tunawisma. Tetapi di saat terpuruk itulah Richard LeMahieu ingat kepada Allah. Richard LeMahieu mulai bangkit dan menuliskan setiap pelajaran berharga dari pengalaman buruk yang dialaminya ke dalam sebuah buku. Dan dari menulis buku itu, Richard LeMahieu kini bisa menjadi pembicara dan juga yayasan untuk para tunawisma. Selalu ada pelajaran berharga di balik situasi buruk yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Allah terkadang mengizinkan situasi seperti ini untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Seperti apa hati kita kepada Tuhan. Nah, situasi seperti ini yang dialami oleh orang-orang Israel. Dibawanya mereka ke padang gurun. Kerap kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, minuman, makanan, dan juga bahaya yang setiap waktu mengancam hidup mereka. Allah ingin menguji dan mengetahui hati mereka. Sekali lagi, apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan selain itu Allah ingin orang-orang Israel atau mereka belajar rendah hati dalam situasi yang menyakitkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pelajari kelimpahan itu juga bisa membuat kita lupa dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita merasa pencapaian kita adalah karya atau usaha kita sendiri. Tetapi tidak kalah bahayanya
dalam penderitaan yang bertubi-tubi dan terus-menerus, itu bisa membuat orang putus asa. Seperti yang dicatat dalam Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8, ya, di sana dikatakan bahwa Israel itu menjadi putus asa karena penderitaan yang berkepanjangan. Jadi sama-sama bahaya. Kelimpahan kita bisa lupa Tuhan, penderitaan juga bisa membuat kita menyangkal Tuhan. Nah, tidak selamanya berkat Tuhan itu kita temukan dalam situasi yang baik. Allah juga menyediakan mutiara yang bernilai di tengah situasi buruk yang Tuhan izinkan. Kadang Allah izinkan kita ada dalam situasi yang tidak kita harapkan sama sekali, agar kita kembali kepadanya. Karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk mengiring dan melayani Tuhan. Kadang Allah juga memakai situasi seperti itu supaya kita dapat belajar rendah hati, ya, dan kita menyadari bahwa semua berkat Tuhan semata dan bukan hanya karena usaha atau kerja keras kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seburuk apapun situasinya, yakinlah firman Tuhan tidak pernah berubah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil masuk dalam rencananya. Perhatikan kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Masalah tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan hidup kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan supaya kemurnian iman kita makin nyata, ya. Kesetiaan kita dalam ketaatan kita juga makin nyata. Kemudian dikatakan terpanggil masuk dalam rencananya. Jadi kalau dikatakan terpanggil masuk dalam rencananya, itu kan pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan hati kita, mungkin sesuatu yang menyakitkan hidup kita, tapi mari kita belajar mengambil hikmah dari semua yang Tuhan izinkan terjadi dan tetap memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan. Karena untuk menolong kita, untuk memberkati kita, tidak sukar untuk Tuhan lakukan seperti orang membalikkan tangan saja. Ya. Tuhan tidak ingin kita hidup menderita terus. Selesai ujian, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya double porsi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kalau sekarang kami masih mengalami dalam masa-masa yang terpuruk, tolong kami tetap tahan dan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Karena bukan hati Tuhan melihat kami ada dalam penderitaan. Tuhan sangat ingin memberkati kami. Tuhan sangat ingin kami menikmati hidup bahagia. Tetapi kami harus melewati proses kehidupan supaya kesungguhan hati kita, kerendahan hati kita dapat terlihat melalui kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan sebentar kami melanjutkan aktivitas kami yang bekerja, yang melayani. Tuhan memberkati, Tuhan sertai, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.